Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu milah. Pokoknya kalau sudah ngelawan kebenaran, mereka walaupun beda kepentingan bisa bersatu. Ini pelajaran penting, Pak. Musuh-musuh Islam punya karakter begitu. Walaupun mereka sebetulnya satu sama lain itu tidak klop, tapi kalau sudah ketemu lawan Islam, mereka jadi bersatu. Al-kufru millatun wahidah. Jamaah rahimakumullah, kita masuk pada hadis, yakni peristiwa yang berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi tanda kiamat itu secara umum terbagi menjadi dua, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Sedangkan tanda kiamat kecil ada yang membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tanda kiamat kecil yang sudah pernah terjadi dan tidak terulang. Yang kedua, tanda kiamat kecil yang pernah terjadi dan akan terulang, masih ada, berlangsung sampai sekarang. Yang ketiga adalah tanda kiamat kecil yang belum menjadi kenyataan. Ya, kita masuk pada tanda kiamat yang pernah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Ini kejadiannya sudah berlangsung di masa silam. Ya, di antaranya hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa dhamma bainas sababati wal wusta." Aku diutus sedangkan jarak aku dengan kiamat seperti dua jari ini. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi isyarat dekatnya kiamat. Walaupun tentu saja dekatnya versi kita akan berbeda dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya di sisi Allah tidak sama dengan dekatnya kita. Kenapa? 15 abad Nabi sudah meninggalkan dan belum satu pun tanda kiamat kubra yang menjadi kenyataan. Tapi Nabi mengatakan bahwa diutusnya beliau sudah merupakan isyarat kiamat. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, "Ingkadat latasbikuni", hampir-hampir kiamat itu membalap aku. Agak sulit nalar kita membayangkan bagaimana kok Rasulullah mau dibalap sama kiamat. Ya, kenapa? 15 abad belum terjadi apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan seorang astronom Amerika yang bernama Carl Sagan, barangkali agak bisa kita terima. Jadi Carl Sagan membuat sebuah buku, di dalamnya memuat teori tentang kalender kosmik. Kalender kosmik itu bercerita tentang usia alam semesta. Para ilmuwan yang mengatakan alam semesta itu usianya kurang lebih 13,8 miliar tahun. Sebuah angka yang sangat sulit untuk kita cerna. Maka 13,8 miliar itu lalu diringkas menjadi 1 tahun kalender kosmik. Per bulan panjangnya sekitar 1 miliar lebih. Per hari kurang lebih sekitar 20 sekian juta tahun. Per jam, per detik kurang lebih sekitar 500 tahun. Jadi dalam kalender kosmik di situ dibuat komparasi. Bulan Januari tanggal 1 jam 00 kalender kosmik itulah awal mula penciptaan alam semesta, terbentuknya langit dan bumi. Dalam teori Big Bang yang pernah kita pelajari, itulah tanggal 1 Januari jam 00. Februari, Maret, April, Mei, Juli sampai Agustus nggak ada peristiwa. Agustus tata surya baru ada, matahari dengan sekian planetnya. Dulu waktu kecil kita belajar 9, sekarang berkembang konon jadi 11. Ya, walaupun waktu santri saya pernah diingatkan ada ayat yang berbunyi inni ro'aitu ihda asyara, ya, inni ro'aitu syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bintang, matahari, bulan, mereka semua sujud. Kita tahu bintang, bulan dan matahari itu simbol bapak dan ibunya Nabi Yusuf. Sementara saudaranya Nabi Yusuf berapa jumlahnya, Pak? 11. Nah, ada yang menafsirkan ke situ. Wallahu a'lam bishawab, ya. Oke. September makhluk bersel 1 baru ada. Oktober, November, Desember inilah semua peristiwa yang terjadi baru dimulai.
Ya, tanggal 27 Desember dinosaurus baru muncul. Tanggal 29 Desember setara dengan 65 juta tahun yang silam terjadi hujan meteor yang memusnahkan era dinosaurus. Tanggal 31 Desember jam 23 lewat 59 menit lewat 57 detik Rasulullah lahir. Jadi versi kalender kosmik, lahirnya Rasulullah itu sudah tanggal 31 Desember jam 23 lewat 59 menit lewat 57 detik. Sekarang ini tanggal berapa, Pak? Menurut kalender kosmik sekarang itu sudah tanggal 31 Desember jam 24.00. Sebentar lagi akan ada pergantian tahun baru. Cuman bentuknya bukan dengan pesta kembang api, trompet atau lonceng. Pergantian tahun barunya berwujud dalam bentuk bintang meteor yang bertabrakan, kemudian tiupan sangkakala malaikat Israfil. Itulah tahun baru berikutnya, yaitu peristiwa alam mahsyar. Ini tahun barunya. Makanya kalau kemudian kita pakai cerita kalender kosmiknya Carl Sagan tadi, Rasulullah lahir pada 31 Desember jam 23 lewat 59 lewat 57 detik. Sekarang jam 24.00 dengan semua tanda-tanda kiamat yang sudah kita saksikan, logis nggak membayangkan ingkadat latas bikuni, hampir-hampir kiamat itu membalap aku. Jadi logis, Pak ya? Ibarat perlombaan, juara 1 sama juara 2 tuh selisihnya cuma 3 detik gitu loh, Pak. Ya, cuman 1 detik di sisi Allah tentu berbeda dengan perasaan kita. Tapi kita sudah diberitahu bahwa besok di padang mahsyar 1 hari itu setara dengan 50.000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun. Orang yang hidup 100 tahun di dunia, mereka berkata di hari kiamat, kita kayaknya cuma 1 jam saja. Malabisna illa sa'atan min nahar. Kita tidak tinggal di muka bumi kecuali cuma 1 jam saja. Jamaah sekalian, cerita Carl Sagan dengan kalender kosmiknya sekedar menguatkan. Andai kata nggak ada cerita itu, kita tetap percaya bahwa Rasulullah betul-betul sudah sangat dekat dengan kiamat. Pendekatan tadi sudah sekedar memudahkan nalar kita. Kenapa kok Nabi mengatakan hampir-hampir kiamat itu membalap aku? Ini ya, jamaah sekalian. Kemudian hadis berikutnya, ya, yang sudah pernah terjadi di masa lalu, tapi sampai sekarang juga masih ada. Munculnya para pendusta dan nabi palsu. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Akan muncul di tengah umatku 30 orang pendusta besar, semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah khatamun nabiyyin. Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Jangan terjebak dengan istilah-istilah yang dibuat oleh kaum liberal, kaum sekuler. Ya, salah satu dedengkot Jil itu pernah mengatakan, menurut saya nabi itu progresif sifatnya, berkembang, akan selalu ada di setiap zaman. Dia tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Ya, sebab khotamun nabi itu cincin para nabi. Seperti tafsirnya orang Ahmadiyah, Pak ya. Ya, orang Ahmadiyah menerjemahkan khotamun nabi itu adalah cincin para nabi. Padahal mana ulama yang menafsirkan khotamun nabiyin itu adalah cincin para nabi? Mayoritas jumhur mengatakan khotamun nabiyin adalah penutup para nabi dan rasul. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwa nabi itu selalu ada. Siapapun yang membawa kabar berita, nah dia nabi. Ini istilah bahasa yang tujuannya untuk menjebak. Orang kayak gini kalau dikejar, kalau gitu nabi tahun 2000 siapa, nggak bisa jawab. Gitu, Pak ya. Jadi hanya bisa berteori, tapi teorinya tidak bisa dipraktekkan, nggak ada wujudnya. Nah, itu sukanya orang liberal tuh kayak gitu. Dia suka mengandai-andai, ya, membelokkan istilah syar'i kepada istilah bahasa, tapi ketika dikejar bagaimana aplikasinya mereka nggak akan ngerti.
Jamaah sekalian, kemudian dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan lagi tentang siapa nabi palsu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naimun ra'aitu annahu wudi'a fi yadayya siwarani min zahabin." Ya. Fafuzi'tuhuma wa karihtuhuma fauzinali fanafahtuhuma fatara. Waktu aku tidur, aku bermimpi. Mimpinya Nabi adalah wahyu, Pak ya. Di tanganku, kata Nabi, diletakkan 2 gelang emas. Laki-laki boleh pakai emas nggak, Pak? Nggak boleh. Maka aku bermaksud melepaskannya. Aku benci kepada gelang emas ini. Ya, ini sebuah isyarat. Nanti dalam hadis yang lain ada keterangannya tentang larangan laki-laki menggunakan emas. Nah, Rasulullah itu tiba-tiba ada gelang emas di tangannya. Maka Rasul kemudian melepaskannya karena aku sangat membencinya. Aku diizinkan. Lalu aku tiup gelang tersebut, ya. Fatoro. Hilanglah, ya, gelang emas tadi. Fa awwaltuhuma kadzabaini yahrujani. Aku mentakwilkan, Rasulullah menjelaskan maksud mimpiku ada gelang di tanganku itu adalah 2 gelang itu maknanya 2 pendusta yang mengaku sebagai nabi. Itu jadi Rasulullah sebelum meninggal dunia sudah ngerti akan ada 2 pendusta. Lalu Ubaidullah, perawi daripada hadis ini, mengatakan ahaduhuma al-ansiyul ladzi qatalahu Fairuz bil Yaman wal akharu Musailamatu. Salah satu daripada 2 gelang itu atau dua-duanya, yang pertama adalah Aswad al-Ansiyu. Ini yang menjadi nabi palsu di daerah Yaman. Yang kedua itu adalah Musailamah al-Kadzab. Ya. Yang pertama dibunuh oleh seorang laki-laki yang kata Nabi rajulun mubarak, laki-laki yang penuh berkah. Namanya Fairuz ad-Dailami. Nanti akan kita ceritakan bagaimana dahsyatnya, heroiknya seorang Fairuz ad-Dailami, karena ini nanti mengandung sejumlah hukum yang berhubungan dengan masalah kekufuran. Ya. Yang kedua adalah laki-laki yang bernama Musailamah al-Kadzab yang berhasil dibunuh oleh seorang sahabat yang dulu pernah membunuh sebaik-baik manusia, Hamzah bin Abdul Muthalib. Pembunuhnya adalah Wahsy. Inilah yang kemudian berhasil menebus rasa bersalahnya, karena dulu waktu perang Uhud berhasil membuat Rasul betul-betul berduka karena terbunuhnya Hamzah dengan pembunuhan yang sangat, ya, biadab, bisa dikatakan, ya, keji, sangat menyakitkan. Dibelah dadanya, diambil jantungnya, ya. Jamaah sekalian, yang pertama adalah Aswad al-Ansi atau al-Insi. Ada 3, ya. Satu lagi Tulaihah al-Asadi. Ada satu lagi nabi perempuan namanya Syajah. Ketika ditanya, "Loh, kok Anda ngaku jadi nabi?" Lah iya, kan Rasulullah hanya mengatakan la nabiyya. Nabi tidak mengatakan la nabiyata, begitu ya. Ini ciri-ciri liberal tuh kayak gitu, Pak, ya. Jadi Rasul cuma mengatakan la nabiyya, tidak ada nabi laki-laki. Nah, berarti nggak ada larangan dong nabi perempuan. Dia pakai logika yang begitu sederhana. Ini nanti Syajah ini juga unik ceritanya, ya, bagaimana dia punya pasukan yang cukup besar, kurang lebih sekitar 40.000 tentara. Musailamah juga pasukannya besar, tapi Musailamah agak keder, Pak, menghadapi Syajah ini. Ya, akhirnya terjadilah dialog yang intinya ayo kita debat. Siapa yang mampu membuktikan kenabiannya, maka lawannya harus tunduk. Syajah siap karena dia punya argumentasi yang sangat hebat. Ya, singkat cerita, Musailamah kemudian mengundang debat terbuka. Tapi Musailamah sudah sadar dia bakal kalah. Maka Musailamah mengatur strategi. Apa strateginya, Pak? Debatnya di atas ranjang. Ya, ranjangnya dikasih aroma terapi. Ya, aromanya bikin perempuan itu langsung kelepek-kelepek. Ya, nggak berdaya. Singkat cerita, Syajah mau jadi istrinya Musailamah. Gitu, Pak. Ya. Sebetulnya Musailamah nggak cinta-cinta amat dengan Syajah.
nggak cakep juga gitu kan, cuman dia ngeri menghadapi kekuatannya saja. Maka Sajjah bersedia menjadi istrinya Musailamah, tetap dengan pembagian tugas dan kekuasaan yang seperti semula. Sajjah tetap memiliki jatah untuk menguasai anak buahnya, Musailamah tetap, sehingga keduanya yang tadinya berseteru kemudian bersatu. Ya, al-kufru millatun wahidah, kekufuran itu satu milah. Pokoknya kalau sudah ngelawan kebenaran, mereka walaupun beda kepentingan bisa bersatu. Ini pelajaran penting, Pak. Musuh-musuh Islam punya karakter begitu. Walaupun mereka sebetulnya satu sama lain itu tidak klop, tapi kalau sudah ketemu lawan Islam, mereka jadi bersatu. Al-kufru millatun wahidah. Ya. Singkat cerita, Musailamah al-Kadzab berhasil memenangkan debat tersebut, kemudian pasukannya jadi makin kuat. Ya. Kita masuk dulu kepada cerita Aswad al-Insi. Kemunculan Aswad al-Insi ini jadi awalnya adalah orang-orang yang masuk Islam tetapi belum beriman. Ketika ada informasi Rasulullah SAW sakit, maka tiba-tiba gerakan kemurtadan ini mulai muncul di Yaman, ya, digerakkan oleh seorang laki-laki dukun sakti, badannya keker, tubuhnya tinggi besar, dia punya sihir dan mantra-mantra, ya, yang membuat hampir semua orang tuh tunduk takluk sama dia. Jadi bisa dibayangkan, Pak, ya, dukun sakti, badannya tinggi, tubuhnya kekar, ya, dia punya berbagai macam kesaktian yang membuat rakyat akhirnya terpaksa tunduk kepada Aswad al-Ansi tadi. Ya. Di Yaman ada sejumlah sahabat yang mereka didominasi oleh keturunan Abna. Abna ini adalah campuran Persia dengan Arab. Jadi nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, waktu membahas hadis tentang penaklukan Persia dan Romawi, kita akan angkat. Ada seorang raja yang namanya Bazan, raja Yaman. Dia ini kaki tangannya raja Persia. Ya, jadi dia merupakan perpanjangan tangannya Raja Kisra II. Ya. Jadi Persia ini punya kekuasaan kaki tangan di wilayah Yaman. Kalau Romawi punya kekuasaan di wilayah Habasyah. Di antaranya waktu itu Raja Najasyi. Itu perpanjangan tangannya Raja Romawi, Heraklus. Kemudian salah satu wilayah kekuasaannya juga berada di wilayah utara, yaitu di negeri Syam. Maka negeri Syam waktu itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, Persia ini menguasai wilayah Yaman. Ya, singkat cerita, yang nanti akan insya Allah kita bahas, Bazan masuk Islam. Ya, Bazan masuk Islam setelah mendengar hadis Nabi bahwa rajamu Kisra tadi malam telah mati. Gitu ya. Singkatnya dia masuk Islam bersama rakyatnya. Nah, di antara penduduk Yaman ada seorang laki-laki yang namanya Fairuz ad-Dailami. Ini dia termasuk tokoh di sana. Tetapi yang namanya Aswad al-Insi ini rupanya memang kekuatannya sangat luar biasa. Satu persatu negeri Yaman itu dicaplok semuanya. Ya. Termasuk juga Taif sampai ke Aden, Hadramaut, ini semua berhasil dicengkeram sampai akhirnya para sahabat Nabi. Anda bisa bayangkan, Pak, sahabat Nabi ini kemudian bergabung dengan rezimnya siapa? Aswad al-Insi. Kenapa? Kalau mereka tidak gabung pasti mati semuanya. Jadi ini salah satu hukum yang tadi saya katakan penting untuk kita pahami, ya. Kita sepakat yang namanya Aswad al-Insi rezim kafir, ya tidak? Dan saat itu sudah ada daulah, yaitu daulah Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah. Tetapi saat itu ada sejumlah sahabat yang kemudian terpaksa menjadi anak buahnya siapa? Rezim Aswad al-Insi. Bahkan yang lebih menyakitkan, anaknya Raja Bazan, yaitu Syahar, yang kemudian dibunuh oleh Aswad al-Insi. Istrinya yang bernama Jazan ini dinikahi. Ahwat menikah dengan pemimpin kafir. Apa nggak sakit hati, Pak? Ya. Nah, di sini ada nggak cerita mereka dikafirkan, Pak? Gara-gara suaminya itu seorang tokoh kafir. Dikafirkan nggak, Pak? Enggak. Nah, ini kita harus mengerti. Tidak gara-gara seseorang itu masuk di sebuah sistem lalu dia dihukumi sebagai kekufuran. Perlu dilihat niatnya, perlu dilihat tujuannya. Ya, dan ini sejarah ini jelas,
ya, itu Rasul menyaksikan betul bagaimana yang namanya virus bergabung dalam rezimnya siapa? Aswad Al-Insi tadi. Bahkan istrinya Syahr jadi mantannya Syahr jadi istrinya Aswad Al-Insi tadi. Ya, memang menyakitkan, tapi mau gimana lagi, terpaksa ini kondisinya. Begitu Rasul mendengar penderitaan kaum muslimin yang ada di Yaman, di mana Aswad Al-Insi kemudian berhasil memegang kendali, Rasul mengutus 10 sahabat Nabi membawa surat untuk disampaikan kepada Fairuz Ad-Dailami, yang intinya harus ada gerakan untuk menggulingkan Aswad Al-Insi tadi. Singkat cerita, pesan Nabi ini disambut gembira oleh para sahabat yang mereka terpaksa harus masih bergabung dalam rezimnya Aswad Al-Insi tadi. Ya, maka berita itu kemudian disampaikan oleh Fairuz. Fairuz ini masih ada hubungan dengan Syahr, hubungan darah, ya, masih ada kekerabatan. Maka surat Rasul tadi disampaikan kepada Syahr, yang kemudian Syahr akhirnya mengatur, baiklah, ya. Justru Syahr ini istrinya Aswad Al-Insi inilah yang punya peran paling besar untuk bisa membunuh suaminya tadi. Ya, singkat cerita, kemudian Fairuz ngobrol dengan Syahr, yang intinya kita harus melakukan satu tindakan bagaimana bisa membunuh Aswad Al-Insi tadi. Ya, maka diatur sebuah rencana bahwa istana Aswad Al-Insi dikawal dengan jumlah pasukan yang sangat banyak sekali. Semua ruang banyak pengawalnya. Maka justru Syahrlah yang kemudian menawarkan kepada Fairuz Ad-Dailami, ya, supaya mencari seorang pekerja yang kuat untuk bisa membuat terowongan di rumahnya, di mana terowongan tersebut tidak dihabiskan, tapi disisahkan beberapa senti, sehingga ketika besoknya sudah siap, pasukannya Fairuz Ad-Dailami dengan beberapa orang berhasil menjebol kamarnya Aswad Al-Insi tadi. Pada malam yang ditentukan, maka berhasillah kemudian Aswad Al-Insi masuk ke dalam Fairuz Ad-Dailami ini masuk ke dalam kamarnya Aswad Al-Insi. Kemudian saat itu Aswad sedang tertidur ngorok pules. Saat itulah kemudian tebasan pedangnya Fairuz Ad-Dailami berhasil memisahkan kepala dengan tubuhnya. Pada saat itu melenguhlah melenguh Pak ya, suaranya kayak suara orang digorok begitu, memang digorok ya, yang membuat kemudian penjaga pengawalnya pada ketakutan, bukan ketakutan, kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Istrinya Syahr, istrinya yang bernama Syahr kemudian mengatakan, oh enggak apa-apa, Nabi kalian baru saja menerima wahyu. Memang kalau begitu, kalau menerima wahyu itu suaranya begitu ya. Akhirnya sampai subuh Fairuz Ad-Dailami masih bersembunyi di kamarnya Aswad Al-Insi, ya. Nah kemudian ba'da subuh ketika Aswad sudah betul-betul nggak bernyawa, Fairuz Ad-Dailami kemudian tiba-tiba keluar. Dia bertakbir dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Maka para pengawal Aswad Al-Insi semua kemudian menyerang, tetapi waktu itu sejumlah kaum muslimin yang memang sudah siap, terjadilah pertempuran di dalam istana tersebut. Ketika terjadi pertempuran di dalam istana Aswad Al-Insi, Fairuz Ad-Dailami segera masuk ke dalam kamar lalu mengambil kepalanya Aswad Al-Insi. Dalam suasana kaum muslimin sedang bertarung dengan pengawal-pengawalnya Aswad Al-Insi, kepalanya dilempar. Begitu tahu kepalanya sang pemimpin itu sudah terpisah dari jasadnya, langsung drop semangat mereka. Kaum muslimin berhasil mengambil kendali dan berita itu kemudian sampai kepada Rasulullah. Tetapi sebelum surat dari Fairuz Ad-Dailami itu sampai kepada Nabi, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Tapi malam itu juga Rasul sudah dapat kabar dari malaikat Jibril tentang terbunuhnya Aswad Al-Insi tadi, sehingga kemudian Rasul mengatakan malam ini musuh Allah yang bernama Aswad Al-Insi, ya, telah terbunuh oleh seorang laki-laki yang penuh berkah, rajulun mubarak fi lailatin mubarakah, kata Nabi. Jadi Fairuz Ad-Dailami yang secara dohir dia berada di dalam sistemnya Aswad Al-Insi, oleh Rasulullah disebut sebagai rajulun mubarak. Ini perlu kita pahami.
Mohon maaf, karena barangkali di antara fikih takfir ada yang kita kemudian hitam putih. Pokoknya kalau sudah masuk ya kafir hukumnya. Padahal tidak selalu demikian. Ini Pak ya. Ini perlu kita pahami, fikih yang semacam ini ada ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kisah Aswad al-Insi. Bagaimana dengan Musailamah al-Kadzab? Tadi di awal sudah kita singgung bahwa Musailamah al-Kadzab ini dia akhirnya berhasil memenangkan debat licik dengan Syajah, nabi wanita palsu ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ada yang menarik pada kisah Musailamah al-Kadzab. Sebagian ulama memang mendoifkan riwayat ini, tapi riwayat ini sangat masyhur, yaitu kisah seorang laki-laki yang bernama Ar-Rajal bin Unfuwah. Nanti pelajaran yang kita ambil adalah terkait dengan fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme suku bangsa, fanatisme apalagi nasionalis, fanatisme partai dan sebagainya, ternyata punya dampak yang sangat berbahaya. Di mana bahayanya? Ketika fanatisme itu mengalahkan keimanan. Bapak Ibu sekalian, Musailamah al-Kadzab salah seorang pimpinan dari suku Bani Hanifah. Ada sahabat Nabi yang juga berasal dari Bani Hanifah, namanya Ar-Rajal bin Unfuwah. Di masa ketika Musailamah belum muncul, ini tentu dua orang ini waktu kecil, namanya satu kampung, satu suku, punya hubungan, punya kedekatan emosional. Dan ini tidak salah Pak. Kita punya ikatan, punya kedekatan karena suku, karena daerah, karena bangsa, karena negara, karena pekerjaan. Tidak salah. Yang salah kalau kedekatan itu mengalahkan ikatan iman. Ya. Jadi nasionalisme dalam batas tertentu saya setuju, ketika dia berada di bawah semangat keislaman kita. Anda jalan-jalan ke Cina, jalan-jalan ke luar negeri, ya Cina lah misalnya, di bandara, semua dari mulai polisinya, pegawainya, sampai yang kunjungan di bandara bahasanya Cina semua. Anda di sana kira-kira tersisa nggak Pak? Mau ngomong sama siapa? Tiba-tiba ketemu orang Wonogiri, itu loh ya, Nasrani, agamanya bukan Islam. Anda bisa ngobrol, bahagia nggak Pak? Bahagia, walaupun beda agama bahagia. Kenapa? Ada teman ngobrol. Kalau pusing bisa nanya sama dia. Oh ternyata dia sudah jadi TKI di sana sekian tahun. Lumayan Pak. Nggak harus kita bicara agama, ya tidak. Kita masih dapat manfaat dunia. Ini yang saya katakan, ikatan kebangsaan diperbolehkan, itu fitrah manusia, selama tidak mengalahkan ikatan keimanan. Ya, kalau ibu-ibu sering saya kasih contoh, bapak-bapak yang punya akhwat, ada dua ikhwan yang melamar. Yang satu ikhwan Solo, ya hafid Quran. Yang satu ikhwan Somalia, kulit hitam, rambut keriting, gitu kan, sama hafid Quran, bersanad 10, begitu kan, qiraah 10 bersanad semuanya, kemudian hafal Bukhari Muslim dan sebagainya. Pokoknya kelebihan luar biasa. Kira-kira kalau putri dengan dilamar, milih yang ikhwan Solo atau ikhwan Somalia Pak? Ya Solo toh, ya bagaimanapun Solo, ya. Kenapa? Banyak faktor. Tapi seandainya di dunia ini manusia yang mau ngelamar anak Anda cuma dua toh, yang satu orang Solo asli priai tapi non Muslim, yang satu Somalia hitam keriting tapi Muslim, kira-kira pilih yang mana? Ya kudu yang Somali, ya walaupun dia ya kulit hitam, rambut keriting, wajahnya nggak tampan dan sebagainya, iman harus mengalahkan segala-galanya. Wala amatun mu'minatun, seorang budak wanita kulit hitam sekalipun, khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, lebih baik daripada wanita yang musyrik, kafir, walaupun menakjubkan kecantikannya. Nah ini yang namanya ikatan emosional yang terbangun di atas fanatisme. Pada batas tertentu itu merupakan fitrah, tapi kalau melampaui batasan keimanan, dia sudah melanggar. Bisa dipahami nggak Pak? Ya. Nah, rupanya ada godaan pada saat Ar-Rajal bin Unfuwah harus ketemu dengan yang namanya Musailamah al-Kadzab. Sama-sama satu kampung, sama-sama satu suku, sama-sama satu bangsa, satu klan. Ya. Ketika Musailamah murtad,
mengaku sebagai nabi palsu, kemudian memerangi Abu Bakar As-Siddiq, tidak tunduk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba sahabat yang bernama Ar-Rajal bin Unfuwah ini datang menemui Abu Bakar As-Siddiq, minta diizinkan untuk menemui Ar-Rajal. Nah, sebelum kisah ini ada hadis yang sangat populer, yaitu hadis tentang gigi sebesar gunung Uhud, gigi neraka, gigi penduduk neraka yang besarnya sebesar gunung Uhud. Jadi waktu itu ada 6 atau 7 sahabat Nabi kumpul bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sungguh salah seorang di antara kalian ada yang di neraka giginya lebih besar daripada gunung Uhud. Berarti makna hadis ini apa? Di antara yang 7 orang tadi ada yang bakal masuk neraka. Jadi dengan digituin sama Nabi, gimana rasanya, Pak? Waduh, sopo iki ya. Satu persatu sahabat yang hadir meninggal dunia dan rata-rata husnul khotimah semuanya, ya. Yang tersisa tinggal 2, yaitu Ar-Rajal bin Unfuwah dengan Abu Hurairah. Inilah yang membuat Abu Hurairah nggak bisa tidur kalau ingat hadis itu. Kandidatnya tinggal 2, ya, calon penghuni neraka tinggal 2, aku atau dia, ya. Sampai suatu ketika Ar-Rajal bin Unfuwah ini seorang laki-laki yang diuji secara ekonomi datang menemui Abu Bakar untuk mendatangi Musailamah al-Kadzab. Antum tahu yang namanya Ar-Rajal? Dalam satu riwayat disebutkan Umar bin Khattab memberikan ujian kepada Ar-Rajal sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Tapi ternyata itu tidak menjadi penghalang Ar-Rajal untuk berubah di akhir hayatnya, ya. Ar-Rajal menemui Musailamah, mengajak untuk tobat, mengajak untuk sadar, niatnya untuk berdakwah, niat yang sangat mulia, tetapi barangkali tidak mengukur kekuatan, ya, tidak mengukur kemampuan. Ini berat, Pak, ya. Kalau dalam bahasa yang sering saya sampaikan, orang itu sesoleh apapun, secerdas apapun, setinggi apapun ilmunya, nek meripati ketutupan duit rai somli nggak bisa melaku, Pak. Nyemplung gitu loh, Pak, ya. Ya, mau coba jenengan melaku meripati ketutupan duit. Ya sudah, nabrak itu, Pak, ya. Nggak usah nuding sana sini, ya. Itu muhasabah aja kita, ya. Ya, sudah terlalu banyak contohnya masalahnya. Ya, pokoknya kalau sudah ketutupan duit, akhirnya nggak bisa berjalan dengan benar, ya. Sandung-sandung begitu, ya. Bapak Ibu sekalian, Ar-Rajal bin Unfuwah datang menemui Musailamah al-Kadzab. Apa kata Musailamah? Kamu berapa tahun ikut Muhammad, nasibmu nggak berubah-berubah, kirimmu nggak hilang-hilang, gitu kan, ya. Sudahlah, gabung ke sini, ikut bersama kami, masuk dalam barisan kami. Butuh perempuan kayak apa? Saya carikan. Pengen kedudukan yang kayak apa? Kami berikan. Butuh duit berapa? Tinggal bilang, ya. Harta, tahta, wanita, berapa yang kau minta, kami akan sediakan. Singkat cerita, pikir, pulang, balik lagi, datang lagi. Akhirnya kesetiakawanan sama-sama dari suku Bani Hanifah inilah yang kemudian merekatkan emosi keduanya, sehingga Ar-Rajal menerima tawaran dari Musailamah al-Kadzab tadi. Masuklah dia dalam barisan Musailamah. Lalu terjadi sebuah pertempuran yang dikenal dengan nama Ma'rakatul Yamamah, pertempuran Yamamah. Nanti salah satu tokoh utamanya adalah Zaid ibnul Khattab, yang oleh Khalid Muhammad Khalid dijuluki sebagai Raja Wali pertempuran Yamamah. Ini, ya. Termasuk juga ada sahabat Nabi yang namanya sangat luar biasa, Barok bin Malik, ya. Barok bin Malik ini yang dijuluki punya ilmu meringankan tubuh, Pak, gitu, ya. Maksudnya tubuhnya terlalu ringan, badannya itu cuman tulang berbalut kulit lah, cuman keberaniannya itu digambarkan oleh Umar bin Khattab sangat luar biasa, sampai Umar bin Khattab mengatakan, jangan sekali-kali engkau serahkan kepemimpinan perang kepada Barok bin Malik, sebab kalau engkau serahkan kepemimpinannya kepada Barok, semua anak buahmu akan habis, ya, karena dia terlalu berani, ya. Salah satunya dalam perang Jisr kalau tidak salah itu, ya, Barok bin Malik itu menarik rantai membara yang merah yang waktu itu mengkait kakinya Anas bin Malik, saudaranya, ya, sehingga kemudian tangannya melepuh, tinggal tulang saja. Nah, dalam pertempuran Yamamah, Barok minta supaya dilemparkan untuk bisa lompat ke Bustanul Maut, kebun yang menjadi benteng pertahanannya
Musailamah al-Kadzab. Jadi tameng ditopang dengan sekian tombak, Barok berdiri di atasnya, kemudian diumbulkan ke atas. Nah, lompat dia sampai bisa melewati benteng yang tinggi, jatuh ke bawah, sudah siap dengan pedangnya, lalu berhasil membuka pintu gerbang Bustanul Maut tadi. Ya, disitulah kemudian pasukan Musailamah al-Kadzab tidak mampu lagi menahan gelombang serangan kaum muslimin, sehingga ya Musailamah kemudian mati tertusuk tombaknya Wahsy, sedangkan Ar-Rajal bin Unfuah juga mati bersimbah darah tak jauh darinya. Nah, pada saat melihat Ar-Rajal sudah meninggal dunia, sudah mati dalam kondisi yang mengenaskan itu, Abu Hurairah menyaksikan, baru bisa kemudian dia tenang hidupnya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran mahal. Jadi saya nggak bisa bayangkan sekelas sahabat Nabi ada yang diuji mengalami yang demikian. Ya, saya katakan sebagian ulama ada yang meragukan kisah ini memang, ya, namanya bukan dia. Yang jelas kalau sudah kayak gitu bukan sahabat lagi namanya, ya. Orang-orang yang murtad tidak lagi bisa disebut sebagai sahabat. Yang disebut sahabat adalah berjumpa dengan Nabi, masuk Islam dan mati dalam keadaan muslim, ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nabi-nabi palsu setelahnya ya tentu sangat banyak sampai sekarang. Ya, tapi Nabi menyebut jumlahnya ada berapa? Ada 30 nabi palsu. 30 nabi palsu tersebut levelnya adalah level internasional, Pak. Artinya yang cukup terkenal. Kalau nabi palsu yang lokal-lokal dimasukkan, nah jumlahnya banyak sekali. Ya, di Jawa aja berapa yang ngaku jadi nabi, ya, di Sulawesi, di Sumatera. Nah, ini tapi nggak terkenal, nggak populer. Ya, salah satu nabi palsu yang paling populer di abad ke-20 adalah yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ya, sesekali mengaku menjadi nabi, ya, sesekali mengaku sebagai Al-Masih yang dijanjikan, ya. Yang pasti jumlahnya angka 30 itu bukan angka yang pasti. Nabi mengatakan bisa naik bisa turun. Tetapi inti daripada kemunculan nabi-nabi ini adalah puncaknya nanti muncul Dajjal laknatullah. Jadi salah satu alasan ataupun sebab dibolehkannya dia itu dijuluki sebagai Dajjaluna kadzabun ketika mereka mengklaim dirinya sebagai nabi. Maka itulah yang Nabi sebut, mereka para nabi palsu itu oleh Nabi disebut dengan, dijuluki dengan Dajjalun, para Dajjal pendusta, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis kita anggap cukup, ya, hadis tentang nabi palsu. Isyarat Nabi tentang penaklukan Persia dan Romawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisura fala Qaisura ba'dahu. Walladzi nafsi biyadihi la tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah." Jamaah rahimakumullah, ini hadis merupakan kabar gembira yang disikapi para sahabat dengan sikap yang sangat penuh optimisme. Insya Allah lain waktu kita akan bicara tentang bagaimana membangun semangat optimisme di akhir zaman. Karena tidak bisa dipungkiri, kajian akhir zaman itu antara rahmat dengan bencana. Rahmat bagi orang yang menyikapinya dengan baik dan benar, bencana dan fitnah bagi orang yang salah kaprah. Ya, bagaimana dia bisa menjadi bencana? Yang muncul adalah pesimisme, yang muncul adalah berpangku tangan, yang muncul hanya ketakutan dan ketakutan. Ya, lalu tidak mengambil langkah yang benar. Padahal para sahabat adalah orang yang paling paham terhadap hadis akhir zaman, dan kita lihat bagaimana mereka bersikap, berinteraksi terhadap hadis-hadis tersebut. Jamaah rahimakumullah, salah satunya adalah janji Nabi, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Apabila Kisra itu gelar
untuk raja Persia, ya, namanya Kisra. Sebagaimana Kaisar itu gelar untuk raja Romawi. Nanti kalau yang lainnya ada yang namanya Syahansyah, ya. Kemudian ada lagi yang punya gelar Malikul Amlak, ya, raja di raja, dan berbagai macam gelaran, ya. Kalau di Mesir namanya apa? Fir'aun. Itu gelar. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi gelar raja, ya. Nabi mengatakan idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisura fala Qaisura ba'dahu walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kalian nanti akan menginfakkan perbendaharaan Persia dan Romawi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu yang terbatas, kita hanya akan bicara Persia dulu saja. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ke-6, ya, Rasulullah SAW mulai mengirimkan surat penawaran kepada para raja. Diutuslah ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, ke Bahrain, ke Syam. Ada riwayat yang saya baca, selama 10 tahun di kota Madinah, Rasul telah mengirim surat lebih dari 250 surat. Jadi 250 surat dibagi 10 tahun berarti apa? Satu tahunnya 25 surat. Dibagi 12 bulan berarti 2 pekan sekali Rasulullah mengirimkan surat dakwah. Ada yang dikirimin sekali, ada yang lebih. Ini ya. Tapi pelajaran yang kita ambil adalah seorang nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tetapi semangat nge-share dakwahnya, menawarkan dakwahnya itu sangat luar biasa. 2 pekan sekali, ya. Artinya ini menjadi pelajaran buat kita. Bapak Ibu bertanya kepada diri kita masing-masing, kita sudah berapa mengirimkan surat dakwah kepada orang lain, begitu ya. Jadi kalau dulu Nabi semangatnya itu semangat mengislamkan orang kafir, ada sebagian saudara kita yang semangatnya mengkafirkan orang Islam. Nah, ini musibah menurut saya, ya. Ya, harusnya semangat kita adalah semangat mengislamkan orang kafir. Saya kalau ditanya begini nyerah, Pak. Walaupun kita dakwah kemana-mana, tapi seumur hidup saya belum pernah kemudian mengislamkan seorang non-muslim atas tawaran dakwah kita. Kalau cuma diserahin, tak, ini ada orang gini, oh iya, gitu ya. Tapi bukan hasil kita, Pak, ya, hasil orang lain, gitu kan, hasil pendekatan orang lain. Rasulullah SAW itu 10 tahun di kota Madinah digambarkan oleh sahabat Hasan bin Sabit. 13 tahun di kota Mekah, Rasul berdakwah dengan lemah lembut, dengan akhlak yang mulia, dengan sopan santun, dengan penuh kesabaran. Yang masuk Islam nggak nyampe 100 orang. Di Mekah, Pak, 13 tahun Nabi berdakwah nggak nyampe 100 orang. Itu kata Hasan bin Sabit. Begitu Rasul pindah ke Madinah, Rasul berdakwah dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial, finansial, ya, termasuk juga militer. Maka yang masuk Islam lebih dari 100.000 sahabat. Jadi Rasul ketika meninggal dunia pasca haji wada, itu sahabat yang tercatat dalam sejarah ada sekitar 114.000 sahabat. Masya Allah, Pak, ya. Itu efektifnya berdakwah dengan gabungan kekuatan politik, militer, sosial, ekonomi, ya, budaya, segalanya digunakan, termasuk dengan menikahi wanita non muslim, begitu ya. Itu salah satu misi supaya dakwah Islam cepat tersebar. Jadi niatnya semangat daripada semangat dakwah, ya. Ketika Rasulullah menikahi Sofia binti Huyai, Anda bisa bayangkan itu. Ini orang Yahudi, anaknya kemudian dilamar masuk Islam, ya. Lalu dihina atau direndahkan oleh madu yang lain. Ngadulah Sofia, aku dibilangin Yahudi, bapakku Yahudi. Rasulullah punya kesabaran yang luar biasa. Beliau mengatakan, apa kamu nggak bangga, ya, kakekmu itu nabi, maksudnya Nabi Musa, pamanmu juga nabi, maksudnya Nabi Harun, sekarang suami kamu nabi, gitu ya. Coba, gitu ya. Rasul nggak nyalain istri yang lain, Pak, ya, tapi Rasul membesarkan hati
ya istri beliau. Ini tips penting kalau nanti ada yang tengkar di dalam rumah tangga kita, Pak. Ya. Kembali kepada hadis ini. Persia punya kekuasaan membentang di wilayah timur. Jadi ada dua kekuatan utama, timur dengan barat. Wilayah timur dikuasai oleh Persia sebagai kerajaan yang Masya Allah apinya tidak pernah padam kecuali waktu Rasulullah lahir. Nah, ini penting nih, harus ngerti. Jadi salah satu kekagetan mereka bangsa Persia, 70 tahun api yang mereka sembah nggak pernah padam, tiba-tiba malam lahirnya Rasulullah api itu padam seketika. Kuil-kuil Persia itu berguncang semua. Ini ada apa? Jadi memang sejak lahir Rasulullah sudah mendapatkan keistimewaan. Ya, saya nggak perlu ngulang-ulang lagi bantahannya kepada mereka yang nggak paham sejarah, gitu ya. Raja Abraha mau ngebunuh lah, aneh banget Raja Abraha mau ngebunuh. Lah wong Abraha sudah mati sebelum Rasul lahir kok. Ya, ini saya nggak ngerti sirah apa yang dibaca begitu Pak ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah penguasanya adalah Raja Kisra. Ini termasuk kerajaan yang sangat besar. Romawi pun berhasil dikalahkan, ya. Dan nanti di zaman Nabi kerajaan Romawi kalah dengan kerajaan Persia, di mana kekalahannya itu secara kacamata politik mustahil untuk bisa bangkit. Lalu turunlah ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yang Abu Bakar As-Siddiq berani taruhan bahwa Persia nanti akan dikalahkan oleh Romawi. Orang-orang musyrik tentu nggak percaya. Kenapa? Fakta kekalahan Romawi adalah kekalahan yang memustahilkan untuk bisa bangkit kembali. Tetapi janji Allah menjadi kenyataan, Persia berhasil dikalahkan lagi oleh Romawi di kemudian waktu. Jamaah sekalian, nah ketika surat dakwah dikirimkan, waktu itu Rasul mengutus sahabatnya yang bernama Abdullah bin Khuzafah As-Sahmi, ya. Tapi surat itu tidak sampai ke tangan Raja Kisra, hanya disampaikan kepada wakilnya. Jadi Abdullah bin Khuzafah As-Sahmi nggak sempat untuk bertatap wajah, langsung dia kembali. Ketika surat itu diterima oleh Raja Kisra, Kisra marah luar biasa. Kenapa? Suratnya berisi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Maliki Kisra, ya. Maka kemudian Raja Kisra marah dengan mengatakan, kurang ajar, seorang budak Arab berani menuliskan namanya terlebih dahulu sebelum namaku. Jadi buat dia itu merupakan penghinaan, ya. Akhirnya surat itu kemudian dirobek-robek. Siapa yang bawa surat ini? Tangkap dia, ya. Akhirnya Abdullah bin Khuzafah sudah keburu balik ke kota Madinah, ya. Rasulullah dapat berita itu dari malaikat Jibril bahwa suratnya dirobek-robek. Maka kemudian Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya, mazzaqallahu mulkahu, Allah nanti akan merobek-robek kerajaannya, ya. Maka akhirnya apa? Raja Kisra mengirim utusannya untuk pergi menemui penguasa Yaman yang bernama Bazan tadi, Pak, ya. Bazan ini kaki tangannya, ibaratnya itu negara satelitnya Persia. Raja Bazan kemudian diminta untuk mengirim 2 orang bodyguard ke kota Madinah untuk menangkap orang yang mengutus Abdullah bin Khuzafah As-Sahmi ini, ya. Akhirnya sampai di kota Madinah, ingin mencari siapa yang namanya Muhammad. Waktu itu isu sudah geger, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi sudah senang bahwa Persia akan menggempur kota Madinah karena mencari laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Waktu 2 utusan itu datang, tampak, ya, utusan ini kumisnya lebat, jenggotnya dikerok, ya. Kata Rasulullah, jelek sekali penampilan Anda, ini tradisi kami. Maka kemudian Rasul mengatakan, adapun Robku, maka Robku memerintahkan untuk memotong kumis dengan memanjangkan jenggot, ya. Kemudian kamu pulang dulu, besok kita jumpa lagi. Akhirnya apa? 2 orang itu kemudian keluar, paginya ketemu lagi dengan Nabi. Ketika memaksa Rasulullah untuk dipanggil, untuk ditangkap, maka Rasulullah mengatakan, tenang, ya, raja yang mengutus kamu tadi malam sudah mati.
Kata dua orang itu, kurang ajar kamu, ngomong apa? Tak laporin lo ya. Silahkan kamu laporkan dan sampaikan kepada penguasamu bahwa kekuasaanku akan mencaplok istananya. Masya Allah. Dua orang ini tambah jengkel lagi, tapi nggak bisa berkata apa-apa. Langsung pulang ke Yaman melaporkan kepada Bazan. Ya, dia cerita kepada Bazan bahwa Nabi, orang yang mengaku sebagai Nabi yang mau kita tangkap, malah ngomong begini. Ya. Bazan ketika mendengar informasi itu tidak kemudian tambah murka, tapi dia dengarkan baik-baik. Tidak lama, hanya selang beberapa waktu, datang utusan dari Persia. Tuan, saya adalah utusan anak daripada Raja Kisra. Jadi tadi malam Kisra II sudah mati dibunuh oleh anaknya. Ya. Nah, ini surat dari anaknya, gitu kan? Suratnya, jadi yang membunuh Kisra siapa? Anaknya, ya. Maka kemudian sang anak mengirim surat kepada Bazan, kau tetap harus tunduk di bawah perintahku, tunggu informasi dariku, awasi orang ini, ya, sampai nanti aku mendatangkan perintah kepadamu. Ya, tadi malam ayahku sudah aku bunuh dan sekarang aku adalah penguasa yang resmi. Begitu mendapat surat dari penguasa Persia tadi, akhirnya Bazan justru, benar ini ternyata Rasulullah. Langsung justru dia masuk Islam bersama anak-anaknya. Itu Pak ya, sejarah kenapa kemudian Yaman masuk Islam. Singkat cerita, ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq janji ini belum terwujud. Barulah pada zaman Umar bin Khattab. Jadi sejak tahun itu selama 4 tahun, ya, sampai Rasulullah SAW wafat, itu Kisra mengalami pergantian raja sebanyak 10 kali. Jadi betul apa yang dikatakan Nabi, mazzaqallah mulkau, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Kemudian apa? Sampai akhirnya pada zaman Umar bin Khattab, dinasti Sasanid inilah yang kemudian menggantikan, ya, sehingga kemudian raja-raja dari dinasti sebelumnya sudah tidak lagi berkuasa, ya. Dan pada masa Umar bin Khattab ada satu peristiwa yang membuat orang-orang Syiah Iran dendam kusumatnya luar biasa. Mengapa? Seperti yang pernah saya sampaikan, 2 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, tidak sejengkal tanah pun dari kekuasaan Persia, kecuali semua sudah dicaplok oleh kaum muslimin, ya. Sehingga ada kisah yang terkenal, yaitu kisahnya Suraqah bin Malik yang waktu itu jalan-jalan pakai baju Raja Persia dengan mahkotanya, ya. Setelah itu kemudian Umar bin Khattab nyuruh supaya dicopot bajunya, ya. Kan ini milik saya, kan Nabi sudah mengatakan begitu. Enggak, Rasul hanya mengatakan kamu akan memakai, bukan memiliki, ya. Nah, disitulah kemudian akhirnya Suraqah dengan malu-malu melepas bajunya dan mahkotanya, lalu mengembalikan emas tersebut kepada Baitul Mal. Raja ini, Yazdajir ini Pak, ya, ketika memindahkan istananya pada tahun ke-14, ya, itu ketika dia pindah istananya, dia memiliki harta 768 juta gantang emas. 768 juta gantang emas. Satu gantang itu 1,5 kilo. Berarti berapa ton itu emas dia. Nah, ketika dia meninggal dunia, warisannya, emasnya itu sekitar 880 juta gantang emas. Jadi Anda bisa bayangkan kayak apa ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah dari penaklukan Nahawan, ya, puncaknya Nahawan, ya, yang disebut sebagai Fathul Futuh. Itu terjadi pada tahun ke-19 Hijriyah, ya. Maka sejak tahun 19 sampai sekarang nggak ada lagi yang namanya Kisra. Maka orang-orang Syiah yang pura-pura masuk Islam, mereka mengganti dengan nama apa? Republik Islam Iran. Karena mereka apa? Malu, ya. Nggak akan mungkin kalau menggunakan nama kerajaan Majusi Raya, Kisra, itu nggak akan laku, gitu ya. Nah, kira-kira itulah penyebabnya, ya, janji Nabi menjadi kenyataan bahwa Kisra tidak bisa bangkit lagi selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.